Selamat siang semuanya teman-teman dimanapun berada. Dengan Ira Latif di sini dari Wisata Kreatif Jakarta. Selamat bergabung untuk teman-teman. Ada siapa aja nih? Ada Fatia, ada Aslam. Salam kenal ya semuanya. Nah, saya Ira Latif di sini dari Wisata Kreatif Jakarta. Saya akan memandu teman-teman untuk tur virtual ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Wah, ada banyak anak-anak sekolah nih. Di belakang saya ya, teman-teman. Ini museum yang memang sangat penting ya dalam peristiwa ya proklamasi kemerdekaan. Yuk kita jalan-jalan ya. Oke. Nah, ini suasana museumnya, teman-teman. Museum Perumusan Proklamasi atau disingkat Munasprok. Ya, adanya di Jalan Imam Bonjol 1 ya, di kawasan Menteng, kawasan elit Menteng. Di depan itu ada rumah dinasnya Dubes Amerika Serikat ya. Nah, di sana ada Taman Suropati. Nah, kebetulan banyak sekali anak-anak sekolah nih baru pulang. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat bergabung ya. Wah, ternyata banyak sekali nih siswa-siswanya yang lagi berkunjung. Nah, kebetulan Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini menjelang peristiwa kemerdekaan seperti ini pasti banyak sekali yang pengunjungnya ya. Halo, selamat bergabung Mbak. Siapa lagi nih? Mbak Tafe ya. Ya, ini dia gedungnya ya teman-teman. Nah, ini kita tampaknya dari luar. Museumnya ini ya teman-teman, ini tadinya memang rumah villa gitu di kawasan Menteng ini ya, rumah mentereng ya. Tapi di zaman pendudukan Jepang ini menjadi rumahnya Laksamana Maeda. Ya, Laksamana Maeda itu salah satu laksamana lautnya Angkatan Darat Jepang ya waktu itu ya. Dan waktu itu dia mengizinkan ya rumah ini dipakai ya untuk pertemuan di satu hari menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan ya. Nah, makanya di museum ini museum ini biasanya lekat dengan tanggal 16 Agustus 45. Oke. Ini dari mana? SMA berapa? SMK 9. Memang mau ikutan turnya wisata kreatif. Dari mana bukan ya? Oh, nggak tahu bukan ya. Oke. Nah, ini kebetulan kita lagi mengadakan juga walking tour wisata kreatif Jakarta, tur napak tilas kemerdekaan. Nah, tapi akan mulai jam 2 nanti ya. Di teman-teman relawan. Halo. Oke, kebetulan banyak sekali nih pesertanya. Anak sekolah. Oke. Nah, ini dia suasana ruangan dalamnya, teman-teman. Iya. Oke, nah, kita selama 15 menit ke depan akan didampingi oleh Mas Aidil. Halo ya, Mas Aidil. Selamat siang. Mas Aidil ini ya dari bagian staf edukasi ya Mas ya. Staf edukasi dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan juga tour guide ya. Tour guide sekalian. Iya, sekalian yang akan mendampingi kita. Mas Aidil, oke, kita akan jalan-jalan ya Mas ya, akan liatin tempat-tempat ini ya. Ya, nah, tiketnya Mas berapa Mas kalau mau berkunjung ke sini? Nah, untuk tiket per orang dewasa kita kenakan Rp2.000 saja ya. Ya ampun, hanya 2.000 saja teman-teman. Ya ampun, kayak bayar ke toilet ya. 2.000 perak murah sekali ya. Parkiran juga 2.000. Iya, oke. Yuk kita lihat yuk Mas, ada peristiwa menarik apa saja di sini Mas. Oke. Kita mulai dari ruang pertama ya. Ya, ruang pertama ya. Nah, jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi tersebut ini terdiri dari 2 lantai. Ini lantai 1 kita sebut dengan lantai bersejarah. Nah, kebetulan untuk lantai 2 itu dulunya adalah kamar-kamar tidur atau ruangan-ruangan tempat istirahatnya keluarga Maeda. Jadi karena memang di bulan Agustus itu kita ada kegiatan rutin, kegiatan tahunan. Memang nanti di lantai 2 akan ada pameran. Jadi untuk saat ini lantai 2 tidak dapat kita akses karena memang ada persiapan pameran. Oke. Nah, ini ruangan apa nih Mas? Ini kita sebut dengan ruang tamu, ruang pertemuan. Jadi di ruangan inilah Laksamana Muda Tadashi Maeda menyambut kedatangan 3 tokoh perumus naskah proklamasi. Siapa aja? Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, ini foto-fotonya nih, ilustrasinya ya. Lebih kurang seperti ini. Ya. Jadi Maeda didampingi oleh seorang penerjemah karena memang penerjemahnya ya. Iya, yang berbaju hitam itu penerjemahnya Maeda karena memang ketika itu Maeda tidak fasih berbahasa Indonesia. Jadi ini 3 serangkainya ya. 3 serangkai. Ahmad Subarjo, Hatta dan Bung Karno. Ya.
Oke. Nah, Ya. ini ruang pertama. Nah, setelah terjadi perbincangan antara Maeda dengan ketiga tokoh perumus naskah proklamasi, lalu Soekarno meminta suatu ruangan khusus pada Maeda agar lebih fokus dalam merumuskan naskah proklamasi. Oke. Sebentar Mas intermezzo. Jadi ini mungkin buat sebagai reminder ya. Jadi teman-teman, tokoh tiga serangkai ini kan ya sebelum datang ke sini mereka diculik dulu ya dalam tanda kutip ya oleh para pemuda-pemuda di Keringas Dengklok ya Mas ya. Jadi memang peristiwa yang terjadi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ketika itu ditempati oleh Tadashi Maeda itu terjadi setelah peristiwa Rengas Dengklok, tepatnya di tanggal 16 Agustus, sehari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, jadi setelah diculik ke Rengas Dengklok dan akhirnya dibawa pulang ke sini bersama ke Jakarta dan malamnya langsung tiba ke sini langsung di ruangan ini ya mereka diterima ya. Lalu habis dari situ baru ke ruangan ini ya Mas. Ya, ini ruang kedua. Kita sebut dengan ruang perumusan naskah proklamasi. Dulunya ini adalah ruang makannya Maeda. Jadi setelah Bung Karno meminta suatu ruang khusus, lalu Maeda memberikan ruang makannya. Ruang makannya, kursinya gede-gede banget nih teman-teman. Jadi memang Maeda sendiri setelah mengizinkan itu langsung beranjak ke lantai 2. Artinya Maeda tidak ikut dalam merumuskan naskah proklamasi. Oke, oh jadi Maeda membiarkan mereka ya. Jadi yang merumuskan hanya 3 orang saja nih, Pak Ahmad Subarjo. Jadi yang merumuskan naskah proklamasi hanya 3 orang saja, walaupun sebenarnya di ruangan depan itu sudah menunggu sekitar 40 sampai 50 orang. Oh, udah ada tokoh-tokoh muda juga di depan ya. Yang hadir ketika itu. Oke, jadi 3 orangnya saja perwakilan 3 serangkai. Jadi dari diorama yang ada dapat kita lihat bahwa yang sebagai yang menulis naskah itu adalah Bung Karno. Oh, yang menulisnya nih di sini ya, tulisan tangan ya. Tulisan tangan. Jadi tulisan Bapak tangan. Ahmad Subarjo dan Bung Hatta itu memerintahkan untuk Bung Karno yang sebagai yang menulis naskah. Oke, jadi ini bentuknya ya? Ya, jadi lebih kurang setelah berlangsung lebih kurang 2 jam, konsep naskah proklamasi hasil tulisan tangan Bung Karno itu hasilnya lebih kurang seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi memang tulisan tangan ya. Beberapa coretan juga yang menandakan ketika ada terjadinya perumusan naskah proklamasi itu antara ketiga tokoh tersebut ada terjadi perdebatan, ada pertukaran pendapat untuk memilih kata yang tepat. Nah, sebenarnya ini sebelumnya itu ditulis penyerahan, terus dicoret dirubah menjadi pengambilan. Akhirnya yang dipakai itu adalah kata pemindahan. Pemindahan yang terakhir ya. Oke. Ini juga sebelumnya itu kata diusahakan. Sebelum akhirnya yang dipakai adalah kata diselenggarakan dengan cara sama. Nah, ini juga ada yang menarik dalam penulisan tanggal. Itu tahun yang ditulis di sini ada 05. 05. Iya, 05 itu adalah tahunan Jepang. Tahun Jepang. Ketika itu memang dipakai oleh Bung Karno untuk penanggalan di naskah proklamasi. Ya. Ketika itu tahunan Jepang menunjukkan angka 2605, 2605. Oh, tahun Jepang ya. Jadi ya. selisihnya dengan kalender Masehi itu sampai 660 tahun. Jadi kalau di Masehinya tetap 1940. Oke, jadi sekarang teman-teman tahu ya kenapa kalau di lembaran naskah proklamasi ininya 05 ya. Bukan tahun 45 ya. Jadi memang nanti naskah proklamasi yang diketik Sayuti Melik pun itu juga tertulis 05. Oke. Siapa tadi pengetiknya? Sayuti Melik. Sayuti Melik. Oke, kita sekarang beranjak ke tempat yang ngetiknya. Sayuti Melik si tukang ketik. Jadi sebelum ke tempat pengetikan, ternyata naskah proklamasi tersebut dibacakan dulu di depan hadirin yang telah berkumpul, sekitar 40 sampai 50 orang. Lalu semua hadirin setuju terhadap naskah tersebut. Lalu disepakati yang menandatangani naskah hanya Soekarno dan Hatta saja. Atas kesepakatan bersama ya. Oke, jadi disinilah diputuskan bersama-sama teman-teman ya. Kalau tanda tangan itu naskah proklamasi itu hanya ditandatangani 2 orang saja sebagai perwakilan. Ya. Nah, ini orang-orang yang ada di sini ya, ada banyak ya sekitar 26 orang. Kalau kita yang ada datanya sekitar 26 orang, tapi sebenarnya yang hadir lebih dari ini. Lebih dari itu ya. 40 sampai 50 orang. Cuma ini yang ada foto-fotonya kali ya. Yang kita miliki datanya. Oke. Nah, ini kalau yang itu yang sudah diketik ya, hasilnya sudah diketik. Ya, ini hasil yang setelah diketik. Yang setelah diketik oleh Sayuti Melik. Oke. Nah, untuk ruang pengetikan sendiri. Oh, nah ini ya, ini setelah dibacakan dulu ya. Dibacakan dulu tadi setelah ditulis, dibacakan dulu ya. Lalu mendapat kesepakatan, ditandatanganin. Diminta Sayuti Melik untuk mengetik. Ya, untuk mengetik. Nah, di ruangan ini. Nah, iya.
Mungkin kalau teman-teman di sini familiar tuh nama Sayuti Melik ya, yang Iya. ngetik. Tapi ternyata Sayuti Melik tidak sendirian ketika Iya. mengetik naskah proklamasi. Ditemani oleh satu orang lagi jurnalis juga yang bernama Bapak BM Dia. BM Diah ya. Burhanuddin Oke. Muhammad Dia. Iya. Ditemenin ini lagi ngetik nih, tak tik tak tik Iya, tak tik tak tik. ngetik. Nah, ternyata Terus, BM Dia ini, Bapak BM Dia itu juga mempunyai peran dalam menyelamatkan naskah proklamasi yang hasil tulisan tangan Bung Karno. Jadi Karena pada saat pengetikan, ketika naskah proklamasi hasil ketikan itu telah jadi, naskah proklamasi yang tulisan tangan Bung Karno itu dibuang oleh Bapak Sayuti Melik. sempat dibuang ya. Sempat dibuang, Akhirnya ya. ketemunya lagi kapan? Jadi memang dibuang, ketika dibuang ternyata diam-diam Bapak BM Dia malah mengambil lalu menyimpannya. Disimpannya. Iya, disimpan Terus oleh Bapak BM Dia, baru dikembalikan ke pemerintah Indonesia itu di tahun 1992. kenapa selama itu baru dikembalikan, Mas? Mungkin karena faktor BM Diahnya juga sudah tua usianya, mungkin lebih amannya diserahkan saja gitu. Gitu. Jadi selama dia masih Hidup dia simpan ya buat disimpan dulu, kenang-kenangan ya. gitu ya. Ketika itu Oke. diberikan kepada Presiden Soeharto. Ini ketikannya ya, Mas ya. Ya, jadi memang naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno itu sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya BM Diah mengembalikan. Iya, katanya ini mesin ketiknya juga pinjam ya, Mas. Iya, jadi memang ketika itu mesin ketik yang ada di rumah Maida itu tulisannya huruf kanji, huruf Jepang. Oke, ini huruf kanji. Sehingga untuk mengetik enggak. itu harus meminjam mesin ketik dari markas tentara Jerman juga. Dari Jerman ya. Jerman. Iya. Jadi ini pinjam yang dari markas tentara Jerman dekat sini. Iya, nama tentara Jerman yang memiliki mesin ketik itu namanya Bapak Hermann Kandeler. Oke. Dipinjam dulu, Pinjam. lalu mesin ketik pinjaman itulah yang akhirnya dipakai untuk mengetik naskah proklamasi. Naskah proklamasi. Ya. Oke, dari naskah itu kan terus Setelah ditandatanganinya. selesai, lalu naskah tersebut diberikan kepada Soekarno dan Hatta. Iya, ditandatangani ya. Ditandatangani di atas piano ini. Ditandatangani di atas piano ya. Ya. Ini piano bersejarah nih, teman-teman. Karena Ya. dijadikan sebagai alas untuk menandatangani naskah proklamasi. Oke. Ya. Jadi seperti ini nih, teman-teman. Informasinya seperti ini. Habis diketik ya. Ya. Terus udah gitu ditandatangani di sini ya. Jadi masih asli ya itu pianonya, Pak ya. Pianonya sebenarnya sudah tidak asli. Ya, Jadi pianonya replika. ini replika. Ya, karena memang koleksi di lantai 1 itu pada saat mau dijadikan museum, pemerintah menerima bangunan ini dalam keadaan kosong. Lalu untuk penataan ulangnya itu memang disesuaikan dengan bentuk aslinya setelah pihak pemerintah mendatangkan mantan asisten rumah tangganya Maida dari Jepang. Dari Jepang. Bernama Gitu. Ibu Satsuki Mishima. Jadi setelah merdeka gedung ini sempat menjadi apa, Mas? Jadi setelah merdeka, setelah Maida meninggalkan bangunan ini, sempat dijadikan sebagai markas militer Inggris Terus pada masa mempertahankan kemerdekaan. Terus? Kemudian pernah juga disewa oleh Inggris lagi sebagai rumah duta besar Inggris selama 20 tahun. Dari tahun 61 sampai 81. Kemudian pernah jadi perkantoran perpustakaan nasional. Macam-macam jadi, ya. Selama kurun waktu dari awal dari Maida menempati gedung ini sampai akhirnya dijadikan sebagai museum, itu memang rentang waktunya cukup lama. Ya, sehingga ketika akan dijadikan museum, gedung ini kembali diterima ternyata dalamnya sudah kosong. Oke. Jadi museum sejak jadi museum sejak tahun Untuk resminya sebagai museum buka itu di tanggal 24 November 1952. Nah, ini kan lantai 2 sebenarnya. Di lantai 2 ada bagian yang menjelaskan tentang Maida ya, Pak? Iya, jadi memang cuma lagi Maida direnovasi itu sendiri ada di lantai 2. Kamarnya ya. Tapi sayang kita tidak bisa akses untuk hari ini ya. Oke, lagi direnovasi. Oke, kita sambil jalan ke belakang. Bisa diceritain nggak kenapa Pak Maida itu mendukung ya kita para pemuda untuk itu merencanakan kemerdekaan? Kan dia waktu itu penjajah ya. Ya, jadi Maida itu sendiri sebenarnya memang dia orang Jepang. Dia berasal dari angkatan laut yang ditugaskan di teori-teori angkatan darat Jepang ketika itu. Namun sebenarnya ketika Jepang telah menyerah kepada sekutu, Maida sendiri sebenarnya yang latar belakangnya itu sudah berkenalan dekat dengan beberapa tokoh Indonesia, termasuk dengan Bapak Ahmad Subarjo. Itu sebenarnya ingin mewujudkan janji Jepang, karena memang Jepang pada awalnya ingin menjanjikan kemerdekaan yang telah dijanjikan itu di tanggal 24 Agustus yang awalnya. Awalnya memang dijanjikan ya. Dijanjikan, terutama dengan adanya dibentuk BPUPKI, BPKI itu memang badan-badan khusus yang memang direncanakan untuk memfasilitasi Indonesia merdeka gitu. Iya, jadi sebenarnya Laksamana Maida dia kesatria kali ya? Iya, memang dia ingin menepati janji ya. Ingin menepati janji, di satu sisi memang dia ada kecintaan juga terhadap Indonesia. Jadi ingin membantu Indonesia juga. Iya. Ya, sebagai informasi ya teman-teman ya, Laksamana Maida karena
perannya sangat besar ya dalam membantu proses kemerdekaan dengan meminjamkan rumah ini untuk perumusan naskah proklamasi. Dia juga pernah dikasih dianugerahi bintang kehormatan ya oleh pemerintah Indonesia. Tapi sebenarnya katanya di negaranya malah dia dianggap sebagai pengkhianat ya. Iya benar. Jadi iya, kasihan juga ya. Setelah periode Maeda di Indonesia itu ketika pasukan sekutu datang, Maeda sempat ditangkap atau ditahan oleh pasukan sekutu lalu dipenjarakan. Sebelum akhirnya dilepaskan juga, dikembalikan ke Jepang. Ternyata di Jepang malah Maeda menghadapi hal lain, yaitu tuntutan pengadilan militer Jepang gitu ya dia. Tapi akhirnya Maeda tetap dinyatakan tidak bersalah. Tidak bersalah gitu. Nah, ini patungnya yang 3 serangkai tadi teman-teman. Ini teman-teman familiarnya dengan Soekarno dan Hatta ya, tapi ternyata ada peran penting juga nih dari Pak Ahmad Subarjo ya. Ya, perwakilan generasi yang senior ya. Yang dia juga sebenarnya setelah Indonesia merdeka jadi Menteri Luar Negeri pertama ya. Iya, luar biasa. Oke, kita ke 2 menit lagi Mas. Kita lihat ada apa lagi di tempat ini. Jadi, ternyata bangunan Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu di bagian belakangnya juga terdapat sebuah bunker atau ruang bawah tanah yang dulunya difungsikan untuk bersembunyi atau tempat pelarian dari musuh gitu. Jadi jika ada serangan mendadak terhadap bangunan oleh pihak musuh, biasanya penghuni bangunan pasti melarikan diri lewat bunker. Bunkernya ini ya. Bunker rahasia ini. Oh, jadi untuk memang ini bunker ini untuk bersembunyi ya? Untuk bersembunyi sekaligus melarikan diri dari pihak musuh. Oke, berapa panjang ini bunkernya? Untuk bunkernya sendiri ini sebenarnya biasanya kalau bunker itu pasti terhubung dengan bangunan sebelah atau lapangan luas. Tapi untuk yang ada di sini aksesnya cuma sampai ventilasinya ini aja. Oh, jadi cuma hanya untuk ngumpet aja ya? Jadi sebenarnya ada terusannya, tapi memang kita sengaja untuk menutup. Tidak boleh diakses untuk lebih jauhnya. Oh, biasanya nih bunkernya paling jauhnya sampai mana, Mas? Untuk kemana tembusannya itu kita belum pernah. Belum pernah tahu ya. Dengar-dengar sampai Taman Suropati enggak? Nah itu. Untuk pastinya kita belum tahu ya. Tapi memang terusannya ada dan memang sengaja ditutup. Ya, yang dapat diakses kalau misalnya berkunjung langsung ke sini cuma sampai ventilasinya ini aja. Oke, teman-teman, itu tadi sekilas ya tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ada pertanyaan teman-teman? Ya. Nanti ada acara apa menjelang 17-an? Sambil jalan ke depan, Mas. Oke. Kita pada hari Senin tanggal 14 itu akan ada pembukaan pameran rutin tahunan kita setiap Agustus. Nah, nanti penutupannya akan ada di tanggal 31 Agustus. Oke. Selain itu, puncak kegiatan kita itu sebenarnya ada di tanggal 16 Agustus. Acara apa tuh? Tapak Tilas Proklamasi. Oke. Jadi memang sesuai dengan peristiwa yang terjadi di museum ini, itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 45, sehari sebelum kemerdekaan. Jadi memang kita dalam acara rangkaian Tapak Tilas itu kita menelusuri kembali jejak-jejak para tokoh kita dalam rangkaian peristiwa perumusan naskah proklamasi hingga akhirnya besoknya dikumandangkan. Itu di sini, Mas. Apa bisa peserta umum datang? Pusatnya di sini, startnya jalan kaki dari Gedung Juang atau Museum Juang 45. Nanti rombongan dari Museum Juang singgah di sini, lalu bersama-sama kita jalan ke Tugu Proklamasi. Nah, terus nanti itu kalau peserta mau ikut gimana caranya? Boleh nggak? Kalau untuk ikut peserta biasanya kita sudah ada peserta yang kita undang. Tapi kalau mau gabung secara sukarela itu juga bisa kita boleh terima. Ya? Nah, kalau nggak salah setiap tanggal 16 tuh ada kayak drama ya di depan museum. Jadi memang dalam rangkaian acara Tapak Tilas, itu Tapak Tilasnya sendiri itu dibuka setelah jam siang. Sekitar jam 2-an itu baru pembukaan sampai akhirnya nanti jalan kakinya itu baru start di jam 4 sorean. Tapi dari pagi itu sudah ada kegiatan-kegiatan, banyak kegiatan di sini. Ada lomba-lomba. Termasuk yang drama, doku-drama ya? Nah, itu ada yang dari teman-teman komunitas juga gitu. Oke teman-teman, demikian sekilas ya tur virtual melihat berbagai tempat ya, ruangan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi ya. Teman-teman kalau misalnya mau berkunjung ke museum ini silakan ya. Tiketnya sangat murah. Hanya tutup hari Senin ya. 2.000 dan letaknya juga sangat strategis. Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kami tunggu. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya. Pantau terus Instagram Wisata Kreatif Jakarta karena ada banyak sekali tur-tur ya yang menarik, termasuk juga menjelang kemerdekaan ini kita ada rangkaian Tapak Tilas kemerdekaan. Terima kasih Merdeka. Terima kasih sudah menyimak. Merdeka.